Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bi barakatihi wa bikum fid dharain amin ila an qala babul adhkari ba'da shalah. Bab tentang zikir-zikir setelah salat ya. Ajma'al ulama ala istihbabi dzikri ba'da shalah. Ulama bersepakat bahwa disunnahkan berzikir setelah salat. Waja'at fihi ahaditsu katsiratun sahihatun fi anwa'in minhu muta'addidatin. Dan telah datang fihi pada keterangan sunnahnya zikir ahaditsu katsiratun, hadis-hadis yang banyak, sahihatun yang sahih, fi anwa'in minhu tentang berbagai macam daripada zikir tersebut, muta'addidatin yang berbilang atau yang banyak. Fanadhkuru tarafan min ahammiha, maka kami akan sebutkan tarafan sekilas min ahammiha daripada zikir-zikir yang penting. Warwaina fi kitabit Tirmidzi an Abi Umamah radhiyallahu anhu, dan kami riwayatkan dari kitab Imam Tirmidzi dari sahabat yang bernama Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah ada orang bertanya pada Rasulullah, ayyud du'ai asma'u, ya Rasul, doa manakah yang paling dikabulkan Allah? Qala jaufal lail akhiri, yaitu doa yang dibaca di sepertiga malam, di tengah sepertiga malam. Wa dubura as-shalawatil maktubah, dan doa yang dibaca selepas sholat yang maktubah atau sholat fardu. Qala Tirmidzi haditsun hasanun, berkata Imam Tirmidzi hadisnya hadis hasan ya. Wa rawaina fi sahihail al-Bukhari wa Muslimin, dan kami riwayatkan pula dari dua sahih Bukhari dan Muslim, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala kuntu a'rifu in qidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bit takbir. Kata Abdullah bin Abbas, dulu saya mengetahui bahwa telah selesainya salat Rasulullah itu dengan mengucapkan takbir. Nah ini ya. Nah, jadi hadirin, ini bab yang sangat kita butuhkan ya. Jadi sebagian orang sekarang kalau habis sholat diam. Sebagian habis sholat apa? Diam ya. Apa maksudnya diam? Diam di sini bukan nggak zikir, zikir, cuman masing-masing. Ya. Bagaimana yang bagus? Apakah zikir itu dikeraskan atau zikir itu disirkan? Ya. Kata ulama di sini menunjukkan bahwa zikir itu yang paling afdol tidak terlalu keras sehingga mengganggu orang yang sholat, juga tidak terlalu pelan sehingga jamaah nggak dengar gitu ya. Biasanya kalau saya ngeliat guru-guru saya kalau baca zikir nggak keras banget, nggak illallah, nggak gitu, nggak, biasanya la ilaha illallah, pelan bacanya tapi kedengeran, tapi nggak mengganggu orang lain, itu yang paling bagus ya. Khairul umur au satuha gitu ya. Kecuali di pondok. Nah, di pondok tuh silahkan pakai speaker, nggak apa-apa di pondok. Paling bagus tuh zikir setelah sholat pakai speaker di pondok. Untuk apa? Lit ta'lim, untuk ngajarin orang. Apalagi santrinya ribuan. Itu kalau jamaahnya santrinya ribuan nggak bisa kalau nggak pakai apa? Speaker. Tapi kalau jamaah 3 orang. 3 orang disebut pemain inti namanya hadirin gitu. Ya, habis dia mulu yang sholat tuh. Ya. Nah kalau cuma 3 orang mah zikirnya nggak usah pakai speaker, gitu. Apalagi zikirnya di tempat orang yang bolak-balik sholat.
Seperti di rest area tuh. Saya rasa nggak bijak tuh orang kalau misalnya di rest area selesai sholat zikirnya pakai speaker. Kenapa? Karena habis orang sholat ada orang sholat lagi, dan itu sangat mengganggu. Ya, kalau orang habis sholat selesai sholat dia zikir pakai speaker, ada orang sholat lagi, kalau bisa jangan. Gitu. Ya, kalau bisa tuh ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di sini ada hadis tadi riwayat Imam Tirmidzi dari Abi Umamah Al-Bahili. Dia tanya, ada orang nanya, ya Rasulullah, doa mana yang paling cepat dikabul? Kata Rasulullah, adalah doa di sepertiga malam dan doa selesai sholat. Nah berarti apa tuh? Selain zikir dianjurkan apa? Berdoa. Cuma di sini Rasul tidak mensyaratkan doanya bareng-bareng. Ya. Kenapa? Karena memang dasarnya doa itu munajat. Apa namanya? Munajat. Tahu nggak hadirin artinya munajat? Munajat itu asal katanya dari kata najwa. Najwa maknanya bisik-bisik. Ya. Jadi kalau ada orang gitu ya punya anak namanya najwa, berarti apa itu? Bisik-bisik. Kenapa? Karena bikinnya juga bisik-bisik. Benar-benar. Najwa artinya bisik-bisik. Apa maksudnya? Kita kalau minta sama Allah karena hajatnya beda-beda, hajatnya lain, maka mintanya juga bisik. Kenapa? Takut dicontek doanya ntar. Ya, ada orang, ya Allah, mudah-mudahan janda sebelah Fatimah jadi jodoh saya. Wah, kata yang sebelah denger, dia juga doa tuh. Padahal gue udah pengen duluan, itu aja ketahuan tuh. Mending doanya kita nggak usah kasih tahu dah tuh. Ya. Uktumu hajatakum, sembunyiin kita punya hajat ya. Ya, kalau kita punya hajat apa? Sembunyiin, kata ulama begitu. Kenapa? Karena kalau kita punya hajat kita umbar-umbar, takutnya nanti ada muncul pesaing. Sama orang kayak pengen bikin restoran, pengen bikin rumah makan, jangan pakai cerita-cerita dulu. Udah mau bikin tinggal potong pita baru ngundang orang. Kenapa? Kalau kita punya ide bagus, nanti orang colong ide kita. Ya. Nah ini jadi kembali lagi tadi, doa paling bagusnya apa tadi? Munajat. Munajat itu maknanya bisik-bisik. Terlalu keras enggak, pelan banget juga enggak. Itu. Lalu hadis yang kedua nih, yang di bawahnya, hadis ya Sahih Bukhari Muslim. Nah ini nih yang jadi patokan kita. Kalau ada orang selesai sholat, ya ngadep mana Ustaz setelah selesai sholat nih? Ya. Kata Buya Maliki, kalau orang selesai sholat itu menghadap apa tuh? Menghadap sebelah utara kalau kita, sebelah kanan. Ya, itu disunahkan selesai salam selesai kita ngadep sholat sebelah kanan. Ya. Nah kenapa disuruh bergeser? Karena makruh hukumnya makmum pulang sebelum imam bergeser. Jadi kalau imam masih tahiyat akhir, masih tawarruk begini, makmum jangan pulang. Makruh hukumnya tanpa ada uzur, tanpa ada kepentingan, tanpa ada hajat, langsung ninggalin sholat gitu. Kecuali ada uzur, misalnya gitu ada buru-buru, mules dan sebagainya, silakan naik gitu. Tapi kalau belum selesai itu imam bergerak, ya. Makanya kadang ada imam yang bijak juga dia selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung menggeser gitu. Biar apa itu? Biar jamaah bisa langsung pulang, gitu ya. Nah, di sini ya ada yang nanya, Ustadz kalau kita habis sholat ngadep jamaah bagaimana? Nah itu. Ya. Memang pernah dalam satu riwayat baginda Rasul nggak menghadap kanan, pernah ngadep jamaah, gitu. Cuman kebanyakannya beliau itu ngadep sana, ngadep kanan. Sehingga ulama pernah debat tuh dulu. Kira-kira kalau kita sholat di Masjid Nabawi, masjid yang ada makom Nabi di sebelah kirinya, itu kalau imam habis sholat ngadap kanan, apa ngadap kiri? Kan kalau kita ngadap sono ngebelakangin kuburan Nabi. Maka ada ulama bilang kalau kita sholat di Masjid Nabawi ngadap sebelah kiri, ngadap Nabi begono. Kenapa? Kita jangan mantatin atau belakangin Rasul makam Nabi gitu. Di masjid lain silakan ente mau ngadep kanan, mau ngadep lurus silakan. Tapi kalau di makam Nabi ngadep sono. Ada ulama yang satu bilang, "Oh enggak.
Kalau kita habis salam, tetap ngadep kanan. Kan Rasul ngadep mana? Kanan. Kita ikutin siapa? Rasul. Tuh. Jadi ada perbedaan tentang ngadepnya. Kalau di makam Nabi, ngadep makam apa belakangin makam? Ngadep makam adab sama Nabi. Ngadep belakangin makam atau ngadep kanan itu ittiba'un Nabi, ngikutin Nabi. Ini ulama dua berselisih pendapat. Suatu hari ulama yang bilang wajib ngadep sono tetap ikutin Nabi. Ketika dia jadi imam di Masjid Nabawi, yang unik dia malah ngadep sono. Padahal kalau ngajar ngadep sono, gitu. Keras banget sama muridnya. Pas lagi prakteknya malah ngadep sono. Muridnya heran, lah kok selama ini guru bilang habis sholat ngadep kanan, ngapa ngadep kiri? Apa kata gurunya? Ya, kalau ngadep kanan itu ilmu, ngadep kiri itu adab. Adab mesti didahuluin daripada ilmu. Tuh, ya. Nah inilah makanya kita pentingnya belajar adab, jangan sekedar ilmu. Karena orang ribut gara-gara apa? Gara-gara ilmu. Kita jadi imam di Masjid Wahabi misalnya, yang nggak pakai zikir keras, ya udah ikutin. Ya, mentang-mentang kita tahu nih, wah dia berarti nggak pernah dengar hadis Sahih Bukhari Muslim. Nih kata Abdullah bin Abbas, saya tahu jamaah udah kelar itu kalau Rasul udah baca takbir. Maksudnya apa? Kalau misalnya orang sholat kan baca apa tuh? Subhanallah 30, Alhamdulillah 30, Allahu Akbar 30, ujungnya apa tuh? Takbir kan? Berarti kalau ada takbir, kelar udah tuh, jamaah pulang gitu. Ada yang doa gitu. Ya. Nah jadi ketahuan di zaman sahabat itu kelarnya sholat dengan takbir. Berarti suaranya keras gak? Keras. Tuh ya. Tapi kerasnya di sini juga tidak terlalu keras tuh ya. Nah ini hadis yang dipakai oleh kita untuk ya mengeraskan suara setelah kita sholat atau berzikir tuh. Wa fi riwayati Muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim, kunna, ada kalimatnya kunna, dahulu kami gitu. Ya. Berarti ada indikasi setelah zaman Nabi enggak begitu gitu. Artinya apa? Bisa jadi di zaman Nabi dan zaman sahabat ada perubahan. Ya. Enggak heran kita. Jadi kita jangan terlalu saklek. Ya, ada orang bilang gini, wah berarti ente nggak kayak Nabi. Ya nggak apa-apa. Nggak kayak Nabi kan bukannya berarti haram kan? Kalau jujur-jujuran nih kita sama Nabi jauh apa dekat? Jauh. Fisik kita sama nggak sama Nabi? Sholat kita sama nggak sama Nabi? Kira-kira mirip nggak kita sama Nabi? Berarti kita gimana? Nggak mirip sama Nabi? Iya emang kita nggak mirip sama Nabi. Nabi sholatnya ya dikit-dikit sholat Nabi. Kalau kita sholatnya dikit. Nabi makannya kalau kita dikit-dikit makannya, habis ini makan nih. Ntar pulang sarapan lagi sama bininya. Padahal di Alabor makan kue, pulang beli nasi uduk katanya. 2 lagi makan itu. Sama lontong, nasi uduk pakai lontong. Cuman orang Indonesia doang begitu. Makan nasi pakai nasi goreng. Ini nasinya lauknya nasi goreng tuh ya. Nah ini ya kita nggak sama Nabi. Kita mencoba mengikuti Nabi, begitu bahasanya gitu ya. Nggak bakal bisa sama Nabi itu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fi sahihaihima, dalam Sahih Bukhari Muslim, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna raf'as saut, bahwasanya mengeraskan suara, meninggikan suara bidzikri pada saat zikir, hina yansarifun nas minal maktubah, ketika orang selesai sholat yang fardu, kana ala ahdi Rasulillah, ini sudah terjadi di zaman Rasulullah tuh ya. Udah ada zaman Rasul orang selesai sholat berzikir keras gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyumah. Nah itu yang paling afdol. Jadi bukannya hayyul qayyum ya, walaupun itu benar ya, tapi yang paling afsah hayyal
qayyuma wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. Baru dah kita baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di beberapa majelis yang lain saya sudah sampaikan itu ya. Kenapa sih orang dulu baca itu? Nih hadirin, wirid dan orang dulu yang udah diajarin sama orang tua kita, itu semua ada hadisnya. Semua ada manfaatnya. Cuman masalahnya makin kemari orang nggak tahu hadisnya. Makin kemari orang nggak tahu manfaat. Makanya nggak sedikit yang kena pengaruh orang-orang salafi. Mereka nggak zikir itu akhirnya. Masing-masing aja nggak. Ya. Ada manfaatnya semua zikir yang kita baca tuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa orang yang baca itu 10 kali atau 3 kali minimal, maka insya Allah akan selamat daripada serangan sihir. Ya. Makanya kalau kita merasa banyak musuh, merasa banyak saingan, itu baca itu. Istri ajarin juga, kenapa? Kalau sihir nggak nyampe ke suami, larinya kemana? Ke istri. Nggak nyampe ke istri, bisa jadi larinya kemana? Ke anak. Tuh, ya. Baca tuh. Ya. Perlindungan kita, ya, itu harus kita baca. Kata ulama gini, hassin nafsaka qabla an tuhassina hassin nafsaka min nafsika qabla an tuhassin nafsaka min ghairika. Jaga dirimu dari dirimu. Hassin nafsak min nafsik. Jaga dirimu dari dirimu sebelum kau jaga dirimu dari orang lain. Memang betul yang namanya orang, ada emang sebagian orang yang pengen nyelakain kita. Tapi bisa jadi sebelum orang lain nyelakain kita, kita duluan yang nyelakain diri kita. Ya. Gimana maksudnya? Gini. Orang kalau misalnya ngaca atau nggak ngelihat dagangannya, ngelihat rumahnya, ngelihat kebunnya bagus, terus dia takjub, merasa bangga dengan apa yang dipunya. Hati-hati hadirin. Kebanggaan, rasa takjub yang hadir di hatinya bisa jadi merusak kenikmatannya. Ya. Ada orang update status gitu, ya. Punya muka bersih, dibikin video, alhamdulillah muka saya bersih. Subhanallah, besoknya bikin status lagi, mukanya jerawatan. Kenapa? Kena penyakit ain namanya. Ya. Jadi ain itu hadirin, ya, selain daripada orang lain sumbernya, bisa jadi sumbernya siapa? Diri sendiri. Ketika kita takjub kepada nikmat Allah tanpa menyebut Allah, bisa jadi itu akan menjadi sumber kecelakaan buat diri kita. Maka kata Allah dalam Al-Qur'an, ya, walaula id dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Ya. Ada anjuran kalau kita, ya, melihat satu kenikmatan, kata Allah. Ini kalau konteksnya di dalam surah Al-Kahfi, masuk ke kebun. Ketika masuk kebun, kebunnya bagus, coba katakan masya Allah la quwata illa billah. Allah akan jaga kenikmatannya. Ya. Jadi hassin nafsaka min nafsika, jagalah dirimu dari kejahatan dirimu sendiri. Ya, qabla an tuhassin nafsaka min ghairika, sebelum kau jaga dirimu dari orang lain. Ini yang dinamakan dengan dengki. Ya, dengki hasud. Ya, itu dari siapa? Dari orang. Kalau dari diri sendiri namanya ain, kalau dari orang namanya apa? Dengki. Jelas tuh ya. Nah itu ya. Nah itu bacanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ya. Hampir ya kalau di kita orang kalau rajin ke masjid insya Allah apal tuh doa-doa, apal zikir. Kenapa? Karena imamnya baca. Kalau imamnya nggak baca, kita nggak tahu imamnya baca apa, doanya doa apa, nggak bisa kita contoh. Maka dikatakan di sini, ya, Imam Syafi'i dan selainnya, ya, itu beliau mengeraskan suara ketika zikir dan berdoa. Dengan tujuan apa? Li ajli ta'limil ma'mumin, dengan tujuan mengajarkan para makmumnya. Ya, jadi kalau kita sebagai guru, sebagai orang tua, baca keras sedikit. Ntar ada yang denger,
Ntar apal tuh. Ya. Kayak kita kan dengar doa ini, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan, Allahumma hawin wan najata wal afwa. Hafalin enggak? Kagak, enggak hafal. Hafal diri. Kenapa hafal sendiri? Karena emang imamnya baca. Gitu. Jadi mohon maaf ya kalau ada orang selesai sholat diam gitu masing-masing, ya bagus sih. Cuman lebih afdol lagi kalau kita niatkan ngerasin suara kita untuk ngajarin orang lain itu ya. Jadi jangan bilang gitu, wah nggak ada tuh dalilnya gitu ya. Jelas ya. Tapi juga ada ulama semisal Imam Baihaqi ya, yang mengatakan bahwasanya disunnahkan memelankan suara. Ingat ya, memelankan suara, bukan nggak baca, bukan, pelan bacanya gitu. Annahu sallallahu alaihi wasallam, nah bahwasanya Nabi memerintahkan bitarki makanu alaihi min rafi'is shaut bitakbir wa tahlil dan ini. Jadi ada dua hadis nih. Hadis yang pertama Nabi baca takbir, baca tahlil semuanya keras. Hadis yang kedua Nabi bacanya pelan. Bahkan Nabi suruh jangan baca kencang begitu. Jadi ada berapa hadis? Ada dua hadis. Ya, ini menunjukkan maksudnya gini. Kalau zikir lihat kondisi dah gitu. Kalau emang kondisinya memungkinkan keras, baca keras. Sebagai takliman tadi. Kalau emang kondisinya nggak memungkinkan keras, ya ada orang lagi sholat, ada orang bikin jamaah baru, pelanin aja gitu. Jadi kita luwes, nggak terlalu kaku. Kan kalau orang yang kaku banget tuh kalau nggak wirid diem baca diri. Kita enggak. Kita kondisional. Giliran jamaah rame, butuh wirid bareng-bareng, ya baca wirid bareng kayak sholat Jumat kan. Ada gak orang kalau sholat Jumat yang masbuk? Ada gak yang masbuk? Ada yang masbuk? Ya. Nggak ada orang Jumat masbuk kita, apalagi jamaah al-abror. Sebelum azan udah di mana ya? Depan masjid, itu ngerokok dulu sebentar. Ya. Jadi nggak ada sholat Jumat masbuk. Makanya selesai Jumat zikir bareng-bareng gitu. Tapi kalau kita sholatnya sholat kayak misal contoh sholat Johor, ada aja yang masbuk, apalagi maghrib atau nggak isya gitu. Tapi kalau subuh jarang ya, subuh jarang kalau jamaah masbuk ya gitu. Kita kalau udah datang nih sholat subuh ya, terus nungguin orang lagi kayaknya susah itu. Pernah sekali waktu udah selesai sholat saya masih ke masjid, saya nungguin orang, mana lagi orang, nggak ada, saya tungguin nggak ada udah. Tapi kalau sholat Johor ntar ada aja kang sholat sepatu lah mampir, kang cendol lah ya. Macam-macam tuh kalau orang sholatnya sholat zuhur. Tapi kalau sholat subuh nggak ada, udah selesai jamaah, ada orang ketinggalan sorokat, udah selesai, nggak ada lagi yang lain. Karena orang pikirannya kalau udah kesiangan malu sholat di mana? Di masjid. Datang jam 6 kurang 15 ke masjid. Wah, masya Allah, malu gak tuh? Apalagi datangnya jam 7. Ya. Masjid apa? Doa subuh campur apa? Duha tuh itu. Ya, jadi ada dua riwayat yang mengatakan ya bahwasanya Nabi memerintahkan para sahabat untuk meninggalkan api yang mereka biasa kerjakan daripada zikir jahar. Nah, jadi kesimpulannya tadi ya, zikir boleh dibaca keras, boleh dibaca sir. Jadi kondisional tuh ya. Kan enak gitu ya kalau kita punya ilmu banyak ya. Ya jadi nggak dikit-dikit nyalain orang gitu. Mau keras silakan, mau pelan silakan gitu. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata Abdullah bin Abbas, kuntu a'lamu idan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Dahulu saya mengetahui mereka ya telah selesai dengan sholat fardunya ketika saya mendengar bacaan zikir keras tersebut. Wa rawaina fi sahih Muslim an Thauban radhiyallahu anhu, diriwayatkan di dalam sahih Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salati istaghfara salasan. Baginda Rasul kalau selesai salat, beliau itu ya istighfar salasan. Istighfar 3 kali. Nah, ini kalau kita
ya diajarin nih sama Rasulullah istighfar 3 kali. Ada ulama nambahin. Kata ulama tambahinnya gini. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukuki alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ada lagi namanya wa atubu ilaihi gitu. Ya. Nah ini kalau kita baca cakep bener hadirin nih. Astaghfirullahaladzim li, ya Allah saya mohon ampun buat saya. Ingat ya, kalau mintain ampun buat kita dulu, jangan buat orang dulu, karena kurang adab kita kalau minta ampun buat orang kita duluin, kitanya belakangan gitu ya. Astaghfirullahaladzim li, baru orang tua, wali ya, wali ya masyayikhina boleh itu, wali jami'il muslimin boleh juga, wali ashabil hukuki. Itu buat siapa Ustaz? Itu buat orang yang kalau punya utang ya, dia nggak bisa bayar, nanti dibayar pakai istighfar ya. Bayarnya pakai apa? Istighfar. Karena yang namanya orang tuh kalau punya utang sama orang kadang udah nggak ketemu yang ngutangin gitu. Saya kemarin minjem buku tuh tafsir juz amma, minjemnya 2015 ya. Baru keingetan pengen balikin kitabnya, pas udah pengen sampai rumahnya, masuk ke rumah berapa karangan rumahnya, ternyata orangnya udah pindah. Nggak tahu kemana pindahnya. Kira-kira harga bukunya berapa tuh? Misal bocap misalnya, udah sedekahin duit 50.000, niatin ya Allah ini pahalanya buat yang punya buku. Ntar kalau di akhirat dia nagih, saya kasih tuh amalan nih, udah saya gantiin gitu. Mama juga sama ya ibu ya. Kita kalau misalnya nih namanya tetangga kan suka ngasih makanan. Nah, harapan kita kalau tetangga ngasih makanan, harapan kita piringnya balik. Syukur-syukur ada apanya? Ada isinya. Minimal piringnya balik. Jangan udah kagak ada isinya, piringnya disikat juga. Pas banget kita kebetulan ada tetangga, bukan kita nggak mau balikin sih, kita kelupaan. Kelupaannya 3 tahun cuman lupa balikin. Yaudah, pas pengen balikin tetangganya pindah, nggak tahu kemana, namanya ngontrak mungkin. Yaudah niatin beli atau enggak sedekah seharga piring tersebut, gitu. Niatin pahalanya buat yang punya, aman ntar kita. Tuh. Ya, jadi begitu kalau kita ngutang misalnya di puncak di warpat belum bayar, warpatnya diapain? Digusur. Ya udah niatin sedekah buat yang punya warpat gitu. Jangan pakai nyari-nyari yang punya warpat mana ya dikeliling. Akhirnya bukan ke warpat, ke villa jadi gitu. Jadi nyewa villa jadi itu. Jelas ya tuh ya. Jadi istighfar yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ya astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Boleh nggak kita tambah? Jawabannya boleh, nggak dilarang. Silahkan mau nambah. Cuman kalau bisa ya tambahannya itu bukan karangan-karangan kita. Kalau bisa minimal karangannya ulama. Kenapa? Ulama kalau minta pakai adab. Kalau kita minta kadang-kadang nggak pakai adab. Ya. Makanya doa yang paling bagus doa Nabi, doanya pakai adab. Setelah Nabi ulama pakai adab. Kita kadang nggak pakai adab. Bagaimana contohnya? Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban kasiron bighairi ta'ab. Masyaallah bighairi ta'ab. Ya Allah, saya minta rezeki yang banyak, yang berkah tanpa merasakan letih dan capek. Nggak pakai kerja ya Allah. Kalau bisa cuma uncang-uncang kaki doang ya Allah. Namanya nggak ada adab. Nabi aja kerja. Nabi dagang nggak? Dagang. Sahabat dagang nggak? Dagang. Emang kadang-kadang ini karangan-karangan kita itu. Ya. Itu yang paling adab tuh doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya, karena sebagian saudara kita itu melarang Pak. Oh jangan tuh baca zikir-zikir dari ulama. Siapa bilang nggak boleh? Boleh, silakan, orang nggak ada yang larang. Ya. Saya kata guru saya gini, ini kalau ada orang bilang, oh doa zikir nggak boleh kecuali dari Nabi, balikin aja. Bapak kalau anaknya mau ujian nasional misalnya, Bapak doa nggak? Doanya pakai apa Pak doanya?
Ya saya doa aja dengan bahasa saya. Ah itu dari Nabi bukan? Bukan, ya nggak boleh. Balikin gitu lagi kan gitu. Jadi boleh-boleh aja kalau anak kita pengen ujian kita doa, ya Allah semoga anak saya lulus ya Allah. Ada nggak hadisnya? Nggak ada kan? Boleh, silakan. Gitu. Ya nggak boleh doanya bertentangan dengan syariat. Selama masih boleh dalam syariat silakan. Wa qala, dan Nabi bersabda, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, gitu ya. Ini juga dikritik juga nih. Kalau kita kan ada tambahannya. Apa tambahannya? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam. Fahayyina rabbana bis salam. Wa adkhilna jannah darussalam. Baru tabarokta. Berarti nambahin 3 kita. Boleh nggak? Ya boleh. Silahkan, nggak masalah. Gitu. Ya, jadi yang mau baca sesuai dengan Nabi silakan, ditambahin juga silakan. Tuh. Qila lil Auza'i, dikatakan kepada Imam Auza'i, seorang ulama namanya Imam Auza'i. Huwa ahadu ruwatil hadis, beliau adalah salah satu perawi hadis yang terkenal. Kaifal istighfar, wahai Imam, bagaimana istighfarnya? Nah, ini bagaimana istighfarnya? Taqulu astaghfirullah, astaghfirullah. Kata beliau cukup astaghfirullah, enggak pakai apa tuh? Al-azim. Cukup. Saya katakan cukup berarti enggak perlu sampai hal azim. Boleh enggak tambah? Ya bagus, makin banyak makin bagus. Astaghfirullahalazim, boleh, enggak ada larang. Cuman batas minimumnya astagfirullah. Sama kayak guru kita misalnya nyuruh gini, nih baca istighfar, berapa guru? 1000. Kalau bacanya astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin, lama nggak tuh? Lama. Maka kalau diajarin baca 1000, cukup baca astagfirullah, 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 astagfirullah gitu. Jangan pakai domir astagfiruh, astagfiruh, astagfiruh. Enggak, sebut nama Allah astagfirullah, astagfirullah gitu. Minimalnya ya. Nah, jadi enaknya kalau kita ngaji tahu batas minimalnya. Jadi kalau istighfar udah astagfirullah cukup. Kayak kemarin ya. Kita lagi duduk di antara dua suika, orang baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Boleh nggak baca pendek? Boleh. Apa bacanya? Rabbighfirli, Rabbighfirli, cukup, selesai. Langsung sujud lagi gitu. Tuh, enak tuh kalau kita ngaji, tahu ilmunya itu. Kayak kalau ngaji, ya biasain nih. Kalau kita nggak bisa nyatet, rekam baik-baik di otak kita, amalkan, insya Allah ilmunya manfaat. Karena emang yang namanya ngaji ada setannya ya. Setiap tempat ibadah ada apanya tuh? Setannya namanya kalau nggak salah walhan tuh. Ngapain tugasnya? Orang lagi sholat dibikin ragu rokaat. Orang lagi wudhu dibikin was. Sama orang lagi ngaji dibikin Kenapa? Kok setan gemar banget bikin orang ngaji tidur? Karena setan paling nggak demen ame orang ngaji. Karena setan takut bukan sama orang bodoh, takutnya sama orang alim. Orang kalau alim, setan nggak bisa godain tuh. Kenapa? Setan kalah sama yang alim, takut banget sama orang alim. Ya, tapi orang alim, nah, ya. Setan tahu celahnya orang alim. Apa itu? Hawa nafsu. Ya, orang-orang yang jadi pejabat kita kan bukan orang bodoh itu, orang pintar semua. Yang korupsi timah, bener gak? Sekolah nggak dia, kuliah nggak dia, pinter nggak dia, tapi karena hawa nafsu, rakusnya dia ame dunia yang bikin kejeblos tuh di korupsi. Jadi ingat hadirin tuh, ya setan nggak takut sama orang bodoh, takutnya sama siapa? Makanya giliran lagi ngaji dibikin kan, biar ilmunya ngelos. Tadi ngaji apa? Nggak tahu, risolnya enak gitu. Jangan diingat apanya tuh. Itu pastelnya baru kayaknya tuh beli di mana tuh? Nah, ingat pastelnya hadirin. Ilmunya lewat. Padahal tadi kita ajarkan tuh minimal baca istighfar astagfirullah astagfirullah gitu. Sesekali cobain dah besok. Ya jadi ilmu hadirin kalau kita nggak cobain lupa. Ya. Apalagi jarang-jarang nyobainnya makin lupa.
Maka jangan heran kalau ada imam sholat Idul Fitri, Idul Adha lupa takbir 7. Kenapa? Sholatnya jarang-jarang. Emang bisa tiap kali sholat duha gitu pakai sholat Idul Fitri? Kan nggak bisa. Ya, jadi ilmu kalau mau mantep praktekin, amalin, lakuin ya. Minimal 7 hari dalam berturut-turut, insya Allah jadi hafal gitu. Warwaina fi sahihil Bukhari wa Muslim anil Mughirah bin Syu'bah. Diriwayatkan dari Sahih Bukhari Muslim dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha minas shalah wa sallam qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambahannya Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah kalau engkau mau ngasih. Nih, pegang sebagai tauhid. Kita ini kadang hadirin kalau dalam urusan rezeki suka ragu gitu ya. Saya lihat banyak orang-orang itu yang ngaji, yang nggak ngaji, ragu masalah rezeki. Padahal prinsipnya diajarin Nabi nih, nggak ada yang bisa nahan kalau Allah udah mau kasih. Pernah ada orang, sekelompok orang berusaha untuk menjegal saya. Saya kan lagi ngajar nih, lagi Israel lagi naik-naiknya gitu. Saya punya pengajian dibubarin, luar biasa ya kata. Bikin pengajian di hari lain ditiban pengajiannya. Misalnya pengajiannya hari Sabtu, ditiban dengan pengajian lain hari Sabtu juga. Pokoknya saya nggak boleh ceramah, nggak boleh naik, nggak boleh ngajar gitu di satu musola tuh. Lama ni alima atoid, kalau Allah udah mau ngasih nggak ada yang bisa nahan. Subhanallah, ditutup di sini, muncul di sini. Gitu. Makanya kita nggak usah terburu-buru. Nggak apa-apa ditolak di masjid, nggak boleh ngajar, nggak apa-apa. Masih banyak masjid yang lain, betul. Rasul ditolak nggak sama sahabat, sama orang-orang di zamannya? Ditolak sama orang kafir. Di mana ditolaknya? Di Mekah nggak boleh dakwah, di Taif nggak boleh dakwah. Nabi hijrah ke Madinah muncul. Gitu. Jadi nggak usah maksa kita untuk ngajar di kampung sendiri, nggak usah maksa. Jujur hadirin, saya ngajar di Pulau itu setelah 5 tahun keliling luar. Saya ngajar di Padang, saya ngajar di Pasar Minggu, saya ngajar di Pancoran. Di Pulau belum ngajar tuh, di kampung saya belum ngajar. Orang lihat lah, kok Ustadz Faris ngajar di luar mulu, di kampungnya kagak. Udah Ustadz ngaji di sini baru masuk. Jadi jangan terlalu memaksakan diri untuk berdakwah di kampung sendiri. Yang namanya saudara ya, itu kalau dekat bau, tapi kalau jauh wangi ya. Antum-antum yang mungkin ilmunya kurang kepake di sini, coba hijrah ya, ke Ragunan situ ngajarin binatang insyaallah tuh. Antum hijrah ke Depok misalnya, ke Bojong, udah paling pinter ente, ngajinya Al-Askar tiap hari Sabtu. Wah keren banget, bawa kitab ya. Pas disuruh buka, bang paham kagak, gue bawa aja gitu. Karena lampu kecil di tengah tempat yang gelap itu nyalanya luar biasa. Nah lampu kecil di tengah-tengah lampu gede kalah sinarnya gitu. Apalagi di daerah sini kan Ragunan sampai Pulau sampai Mampang banyak ulama. Tapi kalau kita lihat daerah-daerah terpencil kayak Citayam sono masih banyak ya orang-orang yang nggak ngaji gitu. Jelas tuh ya. Jadi la mani alima ataita wala mu'ti lima manata, enggak ada yang bisa ngasih kalau Allah enggak mau. Allah mencegahnya, ini dia. Ada orang kita udah bantu, kita udah tolong ya, enggak bisa juga sukses gitu. Emang Allah belum mau ngasih. Ya, dimodalin duitnya habis. Disuruh dagang kagak jalan, dimasukin kerja keluar. Emang Allah belum mau ngasih. Kalau Allah belum mau ngasih, nggak bakalan bisa kita ngasih. Meskipun 1.000.000 orang berkumpul buat ngasih dia, nggak bakal bisa. Ya, makanya kita nggak usah maksa. Ya. Wala yanfa'u zal jad min kal jad, dan tidak ada yang dapat memberikan manfaat ya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Rawaina fi sahih Muslim an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma annahu kana yaqulu dubura kulli shalah hina yusallim
la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wala quwata illa billahil ali la haula wala quwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahut tsana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Nah ini ya. Ini bacaan zikir yang lainnya. Terakhir qala Zubair wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhalil bihinna dubura kulli shalah. Rasul kalau habis salat bertahlil. Nah ini. Ini yang orang jarang kerjain. Tapi orang-orang kita kerjain. Saya kalau di pulau tuh, kalau habis salat subuh sama habis salat maghrib itu baca tahlil. Ya, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah gitu. La ilaha illallah. Terserah berapa aja. Mau baca 10 boleh, mau baca 50 silahkan, baca 100 bagus gitu. Nah jadi kita nanti akan lanjutkan lagi ya, bahwasanya apa, banyak amalan Nabi yang diingkari oleh orang yang mengaku ngikut Nabi gitu. Katanya aneh ikut Nabi, aneh ikut Rasulullah, ikut Quran Sunnah, tapi dia nggak baca itu. Bahkan melarang orang mengikuti sunnah Nabi, ini kan aneh ya. Ingat kaidahnya gitu ya. Dalam urusan ibadah mahdoh memang banyak aturannya, tapi dalam urusan ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang tidak formal itu bebas aturannya, kayak zikir ya. Orang habis salam assalamualaikum warahmatullah, ngusap muka dia omelin, itu nggak ada hadisnya ngusap muka. Kasih tahu hadirin, Pak, saya mau tanya bapak kalau habis sholat salam buka HP boleh nggak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi, buka HP, matiin HP gini, boleh, nggak ada yang larang. Habis salam ngupil boleh nggak? Boleh. Habis salam pulang boleh nggak? Boleh. Lah cuman ngusap muka masa nggak boleh? Kecuali muka bapak yang saya usap gitu. Banyak saya usap gitu. Ya berantem ribut. Lah muka sendiri saya usap, lo ngapa dilarang? Ya. Jelas hadirin itu. Jadi sah-sah aja orang habis salam ngusap muka. Cuma kemarin saya dianjurkan Pak, ngusapnya pakai tangan apa tuh? Tangan kanan. Tuh. Nah jelas ya, jadi banyak hal-hal yang perlu kita pelajari ini biar kita yakin dengan amaliyah kita. Ya jangan sampai ragu, ntar ketemu ada orang sono dikasih tahu, nggak boleh tuh bid'ah tuh, nggak ada di zaman Nabi. Kasih tahu buka kitab apa nih? Al-Azkar. Kalau emang kita mentok nggak bisa baca, dia sok-sok alim aja gitu. Lu belum ngaji Al-Azkar ya? Buka dong di kitab Al-Azkar, halaman berapa? Halaman berapa gue juga nggak tahu gitu. Pokoknya gue ngaji waktu itu hari Sabtu pagi, kata guru gue ada begitu. Dan kalau mau nanya, tanya aja nih nomornya gitu, kasih gitu. Cuma kalau mau ke rumah bawa parcel gitu biar enak ngobrolnya gitu. Jelas ya, jadi intinya apa yang kita jalani yakini dan kalau bisa tahu dalilnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, amin ya rabbal. Sebelum saya tutup mungkin ada yang pengen bertanya, satu pertanyaan dipersilakan. Bismillah. Alhamdulillah.